Kalian apa sih pakai hazmat begini? Bukan. Justru kalian yang datang ke sini dengan penampilan begini, jadi pertanyaan orang. Selesaikan segera kalau gitu. Ya, selesaikan aja. Mana yang perlu kalian bawa-bawa? Ya, nggak usah, saya nggak perlu. Bisa pulang. Pengunjung saya jadi melihat semua. Kamu bisa lihat kan? Wilayah isolasi kalian begitu. Corona nyatanya nggak cuma bisa bikin orang meninggal karena sesak nafas akibat virusnya, melainkan dia juga bisa bikin orang sesak nafas karena harus nahan ketawa. Gimana enggak? Masker-masker yang dipakai sama orang-orang yang parno corona ini bukan masker sembarang masker nih, melainkan masker yang amat luar biasa. Bisa malah virusnya yang takut sama manusia. Luar biasa bener kelakuan orang-orang ini nih. Saking luar biasanya, kita sampai jadi bingung mau komen apa. Kalian diam. Kuku masker deh. Maskernya sing biru-biru hijau-hijau no entek. Agaman no. Anti corona. Amin. Bang, atas nama Agung kan? Oke, bentar bang ya, gue siap-siap dulu. Kenapa pakai masker bang? Corona ya, iya bentar-bentar aman. Bentar bang ya, gue siap-siap dulu nih apa ngambil tas. Salah satu cara buat ngurangin penyebaran virus corona adalah dengan mengurangi aktivitas yang melibatkan orang banyak nih, atau melakukan social distancing alias menjaga jarak dengan orang sekitar. Berkumpul dengan jumlah lebih dari 4 orang juga sangat nggak disarankan. Itulah kenapa kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak nggak dikasih izin dulu. Kalau sudah tidak ada kegiatan, silakan pulang ke rumah. Nah ya, kalau mau beli makanan silakan beli, makan di rumah. Nah ya Pak ya. Seperti yang satu ini nih, proses pembubaran paksa warga yang sedang berkumpul. Lihat nih ya, videonya kayak gini nih. Jangan pada ngumpul. Ngumpul, jangan pada ngumpul, lagi bahaya. Ngumpul aja, ngumpul. Pada bubar. Jangan pada ngumpul begitu. Bader banget dibilanginnya. Jangan pada ngumpul. Udah diam di rumah. Diam, jangan kemana-mana. Udah diam. Woi, pada berjemur, woi. Nah pemirsa, kalau yang ini adalah video unik yang diunggah oleh akun Madun Oseng. Jangan pada dakom aja. Kira-kira nih, pemirsa bisa bayangin gak ya? Gimana kalau pemirsa punya tetangga yang modelnya kayak begini nih? Apa pemirsa senang? Atau malah gengges ya? Ngajak berjemur aja, udah kayak orang bangunin sahur. Jadi pengen tahu gimana reaksi warga yang tinggalnya sebelahnya itu tuh. Enak amat berjemur mah enak, woi. Pada berjemur. Woi, pada berjemur, woi. Pada berjemur. Ayo berjemur. Jangan pada dakom aja berjemur, ayo. Woi, berjemur. Pada berjemur. Ayo jemur-jemurin aja semuanya, jemur, woi. Pada berjemur. Enak amat berjemur mah enak, woi. Untuk teman-temanku yang masih memiliki kewajiban untuk pergi keluar rumah, mohon hati-hati, kesehatannya dijaga. Dan untuk teman-temanku yang masih suka bilang, latang santai aja, nyawa kita di tangan Tuhan, wet paman boboho. Kalau emang itu prinsip ente, lu jongkok tengah jalan tol sambil bilang nyawa kita di tangan Tuhan. Kalau nggak dicipokin Nova, emang nyawa kita di tangan Tuhan, cuma kan harus usaha kitanya. Ada ikhtiar sebelum tawakal. Nah makanya lu pas pelajaran agama jangan main kiu-kiu, pakai masuk di kepala lu.
Tapi gue nggak apa-apa Tang kalau meninggal. Ya gue juga nggak apa-apa kalau lu meninggal. Asal lu meninggal jasad lu nguap gitu ngilang lah. Lu kalau meninggal karena ngeremehin corona, yang lain bisa kena. Yang mandiin lu, yang nguburin lu, orang catering di tahlilan lu kena. Ya Allah jahat banget lu. Dia nggak ngerti apa-apa, lu cuma ngebungkusin lemper doang, kena. Beda cerita kalau lu udah waspada gitu, pasti ada penanganannya. Kita juga kalau diarahin buat social distancing, yang bisa ngikutin ya nurut, tolong. Ada orang batuk udah ngindarin tuh. Jangan ada yang batuk lu tegur, wet batuk baju ya. Lu kena corona lu. Jangan sampai meninggal karena bercanda. Udah ada kan porsinya masing-masing nih, dokter nyembuhin, pemerintah ngatur, kita pasien nurut sama arahan. Lu kalau pasien bandel, dokter yang ngambek, kita sembuhnya gimana bos? Masuk angin doang mah dikerokin, beres lah corona. Dikerokin yang ngerokin ikut corona juga. Beda corona mah. Biar kata gejalanya batuk-batuk nih, lu minumin obat batuknya bingung. Ya Allah ini bukan job desk gue ini. Obat batuk yang mana corona tuh. Udah di rumah dulu, liburan nanti mah bisa. Lu nggak ke mall sekarang tuh nggak apa-apa, itu mall nggak bakal berubah jadi kantin, enggak. Lu nggak ke puncak sekarang juga puncak nggak bakal jadi pendek, tetep aja kita kalau ke sana nanjak juga. Ayo mari kita sama-sama lawan corona. Ini corona didimin lama-lama ngelunjak nih. Ini corona kalau bentukan orang udah dikelepak nih. Tuh, denger apa kata komedian terkenal tadi? Corona dikelepak, dikira corona tuh abangnya Saipul kali. Nikah konsep tradisional udah biasa. Nikah konsep modern juga udah sangat biasa. Tapi ada satu nih, konsep pernikahan yang dijamin kayaknya baru kali ini ada yang make nih. Namanya konsep social distancing. Alias menjaga jarak. Menikahkan dia dengan engkau, istri engkau dengan mas kawinnya 2.500. Berhubung ada himbauan dari Dinas Kesehatan bahwa untuk menekan angka penyebaran COVID-19, salah satunya adalah dengan melakukan social distancing. Maka itu berlaku pula buat dua sejoli ini dalam mengadakan prosesi pernikahan. Luar biasa banget ini. Semoga hati mereka berdua bisa bersatu ya, walaupun mereka dipisahkan jarak. Sisi lain dari semakin meningkatnya jumlah korban akibat kasus COVID-19 adalah makin meningkatnya kreativitas orang. Lihat nih, para perawat yang terus bekerja merawat pasien corona yang setiap hari makin banyak, mereka melepas lelah dengan cara yang kreatif. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan keberadaan media sosial TikTok. Bukan cuma buat narsis-narsisan atau bikin sesuatu yang receh loh. Di tangan para perawat ini, TikTok nyatanya bisa dipakai buat mengkampanyekan sesuatu yang penting. Bo, mana Bo? Kalau yang ini, entah deh. Mungkin mereka butuh hiburan, biar happy kali ya. Kalau happy kan juga bisa bikin imun kita juga bagus loh pemirsa. Video yang terakhir ini komentarin sendiri deh ya.
sampai salah fokus sama yang lagi makan mie ya. Luar biasa banget dah. Kalau yang ini rasanya bikin terharu ya. Perjuangan Bapak Ojol yang coba ngelindungin orderan pizza milik konsumennya biar nggak ikutan kena semprot. Luar biasa. Berkahi hidup ini dengan. Siapa yang masih keluyuran di saat orang-orang justru pada di rumah aja, awas ya. Kau masih ketahuan keluyuran, apalagi buat urusan yang nggak penting-penting banget. Saya semprot nih. Mungkin itu kali ya yang ada di pikiran para petugas yang serius nyemprotin cairan disinfektan ini. Lihat tuh, mereka yang ada di jalan pada lari karena ketakutan kena semprot. Panas terik matahari, berjuta kali polisi beraksi, bagiku itulah yang pasti. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu ke. Selain orang dewasa, lain halnya sama anak-anak. Kalau orang dewasa pada lari terbirit-birit lantaran takut kena semprot. Nah, anak-anak di Makassar ini justru kegirangan waktu nemuin ada mobil petugas yang lagi nyemprotin disinfektan. Luar biasa dah. Dasar anak-anak, dikiranya lagi ngajak main kali itu mobil. Hahaha, belum pernah kena jurus rasengan kali ini. Hahaha. Entah siapa yang memulai pertama, tapi video yang nunjukin kalau seseorang jadi terlihat seolah lagi terbang ini makin banyak aja ditemuin di media sosial. Apakah ini hasil dari kelamaan menjalani masa karantina? Atau emang karena nganggur yang terlalu lama ya? Yang jelas, bikin video stop motion levitasi ini selain perlu waktu dan tenaga, juga perlu niat, kesungguhan, pengorbanan, serta peluh dan keringat buat bikinnya, iya kan? Tapi percayalah, nggak ada yang mustahil buat netizen Indonesia. Akun Fadil Bapuk dengan video levitasi stop motion ini merupakan salah satu bukti konkret kalau netizen Indonesia itu kreatif berada di level luar biasa. Social distancing atau physical distancing alias menjaga jarak aman dengan orang lain, yang notabene adalah salah satu upaya pencegahan terhadap penularan virus corona. Kini jadi makin familiar sama masyarakat kita. Berbagai macam cara yang luar biasa dilakukan biar konon lebih efektif dan efisien. Seperti yang satu ini nih. Mana disemprot dulu orang ini. Udah makin stres ini. Pak, kok jadi ada warga? Cuman main catur kok jadi kayak lagi nangkep ular ya. Inilah. Ayo semprot dulu semprot. Kalau konten yang satu ini, sepertinya ini murni karena kelamaan menjalani masa karantina nih. Masa joget tanpa kenal tempat sih? Sampai ke atas pohon segala tuh. Luar biasa bener-bener nih pemuda yang satu ini. Nggak tahu lagi deh ya, apa yang merasuki pikiran pemuda satu ini nih.
Entah karena emang dia bercita-cita jadi pawang ular, atau jangan-jangan dia emang kelebihan dosis kreatif semasa menjalani masa karantina. Di tengah maraknya wabah COVID-19 ini, yang pasti kepiawaiannya menjadi pawang ular centok makin menegaskan predikat luar biasanya untuk para netizen Indonesia yang gak pernah kehabisan bahan. Yang pasti, kepiawaiannya menjadi pawang ular centok makin menegaskan predikat luar biasa untuk para netizen Indonesia yang gak pernah kehabisan bahan. Kalau ini mau ketawa takut dosa. Luar biasa bocah-bocah ini. Mereka sama sekali nggak takut tertular virus corona loh. Tuh lihat tuh, bukannya mengkarantina diri di rumah, yang ada malah main sepeda hujan-hujanan. Sampai nyungsep segala. Udah paling bener lu di rumah aja tong. Sekian episode luar biasa kali ini. Terus tonton episode-episode luar biasa selanjutnya ya. Karena masih banyak kejadian-kejadian yang menarik, unik, dan juga receh lainnya yang akan kami sajikan buat Anda di episode luar biasa mendatang. Sampai jumpa. Datai bayo. Tonton bayo. Tibayo. Tati bayo. Tibayo. Tibayo.